Oke baik teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang refleksi isu ekologi menurut Alkitab dan gereja. Sekarang ini kita semua sudah semakin sadar bahwa lingkungan di sekitar kita sedang mengalami banyak masalah. Mulai dari hutan yang habis ditebang, polusi udara dan air yang semakin parah, hingga perubahan iklim yang menyebabkan cuaca tak menentu. Semua ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivitas lingkungan saja, tetapi juga kita sebagai orang beriman. Mengapa demikian? Karena Alkitab mengajarkan kita bahwa bumi ini adalah ciptaan Tuhan dan kita diberi tanggung jawab untuk merawatnya. Apa kata Alkitab tentang lingkungan? Dalam kitab Kejadian, Alkitab bercerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia dan memberi mandat untuk menguasai. Tuhan memberikan mandat untuk menguasai bumi serta mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan pasal 2 ayat yang ke-15. Kilas kata menguasai ini seolah-olah memberi manusia kekuasaan penuh untuk melakukan apapun terhadap alam. Tapi sebenarnya Tuhan meminta kita untuk merawat bumi, bukan mengeksploitasinya habis-habisan. Nah, bayangkan saja Tuhan memberi kita sudah sebuah rumah yang indah dan penuh dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Namun jika kita merusaknya, tidak hanya kita yang akan rugi, tapi juga generasi yang akan datang. Disinilah letak tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Kita diminta untuk menjadi penjaga dari ciptaan Tuhan, bukan perusaknya. Tanggung jawab gereja dalam menjaga lingkungan. Gereja memiliki peran dalam menyadarkan umat dan pentingnya menjaga lingkungan. Ini bukan sekedar masalah sosial atau politik, tapi juga bagian dari iman kita. Gereja perlu mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Merusak lingkungan sama saja dengan tidak menghargai ciptaan Tuhan. Beberapa gereja bahkan sudah mulai bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan, misalnya mengurangi penggunaan plastik di acara-acara gereja, melakukan gerakan penanaman pohon di sekitar gereja, atau di lingkungan yang membutuhkan penghijauan. Mengajak jemaat untuk lebih peduli dengan hal-hal kecil seperti menghemat air dan listrik serta membuang sampah pada tempatnya. Mengapa merawat alam itu penting dalam iman? Dalam Alkitab, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan yang baik. Ketika kita merusak alam, kita sebenarnya sedang melawan kehendak Tuhan. Untuk menciptakan alam, kita nikmati dan rawat. Namun jika kita serakah dan hanya memikirkan keuntungan jangka pendek tanpa peduli pada kerusakan kita ditimbulkan, maka kita tidak menjalankan perintah Tuhan yang benar. Coba kita pikirkan, perubahan iklim yang terjadi saat ini sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia. Cuaca semakin ekstrim, banjir sering terjadi, kekeringan juga semakin parah di beberapa tempat. Semua ini adalah tanda bahwa alam sudah mulai protes terhadap apa yang kita lakukan. Sebagai orang beriman, kita perlu merespon ini dengan cara yang benar, yaitu dengan mengubah pola hidup kita agar lebih ramah lingkungan. Bagaimana gereja dan umat bisa berperan? Yang pertama yaitu membangun kesadaran. Gereja harus mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman kita. Ini bisa dimulai dari khotbah, pengajaran sekolah minggu, hingga seminar-seminar tentang ekologi yang berdasarkan Alkitab. Yang kedua, mengubah gaya hidup. Gereja bisa mendorong jemaat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih peduli lingkungan. Misalnya hemat dalam penggunaan listrik, air, dan plastik, serta lebih banyak menggunakan bahan yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, aksi nyata. Gereja bisa mengadakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelestarian lingkungan.
Misalnya, membersihkan sampah di sekitar lingkungan gereja, melakukan penghijauan atau bahkan mengajak jemaat untuk terlibat dalam aksi lingkungan di komunitas sekitar. Yang keempat, doa dan refleksi. Berdoa untuk bumi adalah satu cara kita untuk mengakui bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Tapi tidak hanya berdoa, kita juga harus bertindak. Refleksi iman kita seharusnya mendorong kita untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga alam. Tantangan yang harus dihadapi. Memang ada banyak tantangan dalam menjaga lingkungan. Apalagi jika kita hidup di kota besar atau di tempat di mana banyak orang yang belum terlalu peduli isu ini. Tapi setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jika gereja sebagai komunitas orang beriman bisa memulai dengan langkah-langkah sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan mendukung kebijakan yang peduli lingkungan, maka itu sudah merupakan langkah yang baik. Selain itu, kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa ini bukan hanya tentang kita hari ini. Apa yang kita lakukan terhadap bumi saat ini akan berdampak pada anak cucu kita di masa depan. Jadi, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga tanggung jawab iman. Yang menjadi kesimpulannya, dalam refleksi ini kita diajak untuk menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian penting dari panggilan kita sebagai umat Tuhan. Bumi ini adalah ciptaan Tuhan dan kita diberi tugas untuk merawatnya. Ketika kita merusak alam, kita sebenarnya sedang merusak karya Tuhan. Oleh karena itu, gereja dan umat beriman perlu berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, baik melalui pendidikan, doa, maupun tindakan nyata. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga orang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi juga menjalankan iman kita dengan benar, yaitu menghargai dan merawat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Demikianlah pembahasan kita saat ini. Terima kasih.